Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan keberkahan pada kita. Kita telah masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada satu tuntunan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang satu amalan yang amalan ini secara spesifik itu diutamakan, dimaksimalkan di bulan Ramadan. Bahkan saking pentingnya amalan ini, banyak isyarat ayat dalam Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi SAW, meminta kita mengencangkan ikat pinggang untuk serius, maksudnya menyikapi dan mempersiapkan amalan yang sangat penting ini. Tapi tidak banyak orang-orang yang mengetahui keistimewaan amalan yang dimaksudkan sehingga mengisi amalan ini hanya sekedar pindah tempat, bahkan untuk sekedar tidur, beristirahat, kemudian pulang kembali. Amalan itu disebut dengan i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf, apa hikmahnya, dan apa yang kita bisa dapatkan dari i'tikaf yang dimaksudkan. Itu yang coba kita kaji dalam episode kali ini. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan pendekatan bahasa dulu. Kata i'tikaf, itu semula akar katanya, dasar utamanya berasal dari kata akaf. Akafa ya'kifu. Orangnya disebut dengan akif. Akafa ya'kifu. Orangnya disebut dengan apa? Akif. Ya. Asal mula kata akafa artinya fokus pada sesuatu yang saking fokusnya itu tak bisa teralihkan pada apapun. Anda misalnya sedang fokus dengan saya di sini. Tiba-tiba ada yang panggil. Akhi misalnya. Akhi Ahmad. Akhi Syahin misalnya. Ketika dipanggil, Anda tak peduli, fokus saja. Nah, itu Anda disebut dengan akif namanya. Akif. Ya, ada orang-orang yang ketika nonton TV dipanggil. Allahu Akbar, azan. Gak mau dengar, gak bisa, fokus pada TV saja. Maka orang yang disebut dengan akif. Ya, zaman jahiliyah, bahkan sebelum itu pada periode Nabi Ibrahim alaihissalam, ada orang-orang yang bahkan saat diseru oleh Nabi Ibrahim gak bisa berpaling, gak bisa menoleh, saking fokusnya pada berhala-berhala. Ya, fokus nyembah berhala. Padahal kata Nabi Ibrahim itu berhala, bicara juga gak bisa, ngasih manfaat mustahil, memberikan madarat gak mungkin. Maka ketika beliau menyaksikan fokusnya mereka itu yang gak bisa berpaling, beliau berkata, dan perkataan ini direkam di Quran, dalam Al-Quran surah ke-21 ayat 52. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Kata Nabi Ibrahim, Bapak, dan kalian semua, apa sih keistimewaan patung-patung ini sehingga kalian begitu fokus menyembah ke arahnya? Saya ingatkan gak bisa, saya panggil gak menoleh. Antum laha akifun, jama dari kata akif. Baik. Nah, kemudian dalam kehidupan real nyata zaman Nabi sampai dengan kekinian, sekarang berhala-berhala tadi berubah konteksnya. Bukan sekedar dalam bentuk patung. Maaf, ada yang sifatnya bahkan televisi, ada yang sifatnya handphone, ada yang sifatnya pekerjaan, ada yang sifatnya bahkan permainan. Yang semua ketika dikerjakan ini membuat orang fokus sehingga sulit berpaling ketika Allah memanggilnya. Nah, jika Anda ingin mengalihkan itu dan membuat diri Anda ingat Allah kembali. Ya Allah, satu saat saya akan pulang. Saya akan meninggal. Apa yang saya siapkan untuk bekal akhirat saya? Saya ingin alihkan kegiatan dunia saya. Bukan sekedar dunia. Kerja betul. Tapi pekerjaan ini melahirkan pahala akhirat. Anda ingin palingkan fokusnya kepada Allah, maka ganti kalimatnya dari sekedar akafa, tambahkan hamzah di depannya, dan tambahkan huruf ta sebelum akhirnya. Akafa tambah hamzah, sebelum akhirnya tambahkan ta, i'takafa. Sifatnya disebut dengan i'tikaf, usaha yang sungguh-sungguh untuk memalingkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga kerja kita dikerjakan karena Allah. Makan karena Allah. Minum karena Allah. Ibadah karena Allah. Fokuskan. Orangnya disebut dengan mu'takif. Untuk itulah kemudian ada kegiatan i'tikaf. Untuk jeda sejenak dari kehidupan dunia. Masuk ke rumah Allah di masjid. Supaya kita bisa merenungkan hakikat kehidupan kita. 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita datang ke masjid untuk mengalihkan fokus kita kepada Allah sehingga keluar dari masjid kita mengerjakan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik.
Barangkali ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan iktikaf, terkhususnya pada bulan Ramadan, tadi sudah disampaikan bahwa waktu yang mustajab yaitu di 10 hari terakhir, tapi dari waktu pagi sampai petangnya mungkin bisa dispesifikkan lagi. Dan selain waktu yang ingin saya tanyakan, ada lagi apa yang bisa kita dapat dan mungkin keutamaan-keutamaan dalam beriktikaf terkhususnya di bulan Ramadan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, i'tikaf di bulan Ramadan, teman-teman sekalian, terbagi dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang penuh, sifat mutakabilah. Sifat yang penuh ini artinya menyiapkan waktu, memang khusus kita kerjakan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja, itu dilakukan di masjid. Ingat di masjid ya, gak ada i'tikaf di rumah. Di masjid dan siang malamnya tinggal menetap di masjid. Jadi bukan hanya pagi sampai petang. Ya, jadi dari pagi sampai dengan malamnya. Tinggal di masjid selama 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 malam. Masuk ke malam 21, sekarang kita sudah di 21, mau ke 22, tinggal di situ untuk beraktivitas taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sifat yang kedua, ada sifat yang sebagian. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin i'tikaf, tapi saya masih ada kesibukan. Saya masih ada kesibukan, bagaimana saya mendapatkan i'tikaf?" Kata Nabi, "Kerjakan kesibukanmu di siang hari dan ambil i'tikafmu di malam hari." Ini yang disebut dengan i'tikaf sebagian, i'tikaful ba'dhi. Ambil sebagiannya kalau tak mampu keseluruhan. Teman-teman kerja siang, maka malamnya ambil sebagian untuk i'tikaf. Datang ke masjid, bermohon kepada Allah. Nah, apa keutamaan amalan yang dapat dapatkan? Banyak. I'tikaf mempercepat terkabulnya doa. Dua, Anda ada kebutuhan dengan saya. Anda telepon dengan datang ke rumah saya, ke tempat saya, mana peluang lebih cepat dikabulkan? Datang. Anda datang ke rumah Allah. Orang minta-minta di luar, Anda ke rumah Allah dan 10 hari tinggal di situ. Anda ke rumah saya, minta cuma sehari, bahkan cuma 1 menit. Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Belum tentu saya kasih. Anda 10 hari depan rumah saya, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Masa nggak saya beri? Ya. Dan sifat Allah lebih mulia dan lembut dalam memberikan itu semua. Jelas di sini? Itu baru satu. Baik, yang lainnya banyak. Kita jeda dulu sejenak untuk bertanya kepada yang lain. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, benar tidak kalau misalnya di dalam waktu iktikaf itu kita 10 hari itu tidak boleh pulang-pulang? Jadi bagaimana dengan aktivitas kita, karena ada yang bekerja, tapi kita pengen banget iktikaf selama 10 hari full gitu Ustaz. Baik. Baik Ustaz. Bagus. Baik teman-teman sekalian, i'tikaf itu saya tadi sampaikan dilakukan di masjid untuk fokus beribadah. Maka ada dua sifat yang tadi saya sampaikan. Sifat yang pertama tentunya kalau Anda sudah niatkan 10 hari menetap di dalam masjid, maka hindari segala hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Apa diantaranya? Misal menyengaja pulang untuk ke rumah, mengerjakan sesuatu yang sifatnya bukan darurat syar'iyah, sangat dibutuhkan kebutuhan primer. Misal saya mau ke rumah dulu, kenapa ke rumah? Aduh, final Liga Inggris antara Liverpool dengan Manchester City, ya kan? Nah, itu tidak diperkenankan. Ya, atau saya mau makan dulu di rumah, makan, menikmati, itu kan istirahat sebentar, balik ke masjid lagi. Nah, maka demikian bisa membatalkan i'tikaf. Ya, kecuali misalnya hal-hal yang sifatnya darurat dan itu pun tempatnya rumahnya dekat dengan masjid. Misal karena tidak mendapatkan kamar mandi atau hajat, ada hajat yang darurat di masjid tidak didapatkan. Sementara kalau ditahan-tahan, nah itu bisa melahirkan madarat yang lebih besar. Maka Anda kemudian cepat ke rumah, setelah itu balik lagi. Kemudian ke masjid untuk melanjutkan ibadah, itu sah dilakukan. Tapi kalau rumahnya jauh jangan dipaksakan. Anda tinggal di Jakarta di Lebak Bulus, pengen mampir ke Tokyo dulu misalnya kan, terus balik lagi. Nah, itu mustahil. Atau mampir ke Bekasi balik lagi, itu tidak bisa dilakukan. Baik ya, itu yang pertama. Atau kalaupun Anda kemudian sengaja keluar masjid aja untuk jajan bakso, mie atau semacamnya, itu juga bisa membatalkan i'tikaf. Nah, kalau batal itu bukan gugur, batal itu balik lagi niatkan ulang, masuk di situ dan lebih serius kembali. Bukan berarti gugur i'tikafnya sampai seterusnya, tidak. Ya, tidak, tapi jangan dijadikan alasan. Ya, tar aja bisa niat lagi misalnya kan. Nah, itu Allah memandang itu tidak serius dan Allah melihat kesungguhannya, ya.
Allah melihat kesungguhannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas sampai sini? Baik, adapun yang pertanyaan kedua sudah saya jawab tadi. Anda bisa ambil sebagiannya kalau tak mampu keseluruhannya. Kerja siang, ambil malam. Kerja malam, ambil siang. Paham? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin meminta tipsnya agar tetap konsisten dalam 10 hari terakhir Ustadz. Supaya nggak bosan atau nggak ngantuk. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tips supaya 10 hari terakhir Ramadan konsisten dan tidak ngantuk. Tipsnya cuma 2. Yang pertama konsistenlah, yang kedua jangan ngantuk. Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Baik, sebentar ya. Yang pertama, bagaimana supaya konsisten dalam menunaikan ibadah 10 hari terakhir. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggang. Ya, semangat. Nah, dalam semangat ini hadirkan 2 hal. Yang pertama, ingat-ingat dosa. Ingat-ingat dosa. Ingat-ingat dosa. Kalau Anda mengingat dosa dan merasakan dosa masih banyak, berarti Anda membutuhkan pahala. Butuh pahala. Nah, ketika Anda butuh pahala, berarti Anda butuh motivasi kuat untuk meningkatkan amal soleh. Lihat orang lain. Lihat orang yang sudah banyak. Tiba-tiba Anda duduk, orang lain menghafal Quran. Terus Anda ngantuk, mau tidur. Begitu Anda ngantuk, Anda lihat. Dia aja masih menghafal Quran. Saya dosa banyak, mau tidur. Maka itu akan membuat Anda lebih semangat lagi. Karena itu kenapa ke masjid bukan di rumah? Karena sekitaran masjid itu membuat kita semangat ibadah. Kalau di rumah yang dilihat semua perangkat-perangkat istirahat. Lihat kasur pengen tidur, lihat TV pengen nonton. Di masjid mau tidur, orang semua bangun. Ya kan? Mau ngantuk, orang semua baca Quran. Apa Anda tidak malu Anda tidur sendirian sementara orang bangun? Yang kedua, ingat kematian, ingat wafat. Ya, begitu Anda tidak istiqamah misalnya, bagaimana kalau saya wafat dalam keadaan demikian? Jelas sampai sini? Nah, itu 2 itu insya Allah bisa memaksimalkan. Jadi teman-teman kesimpulannya, yang pertama, semangatlah di hari-hari terakhir Ramadan ini, karena semua orang yang sedang berlari ketika menjelang finish, itu akan memperkuat dan menambah energinya untuk mencapai garis finish dengan cara yang sangat istimewa pada sisi yang paling depan dan yang paling utama. Maka demikian ya, i'tikaf adalah perlombaan kita untuk meraih kemuliaan akhirat. Finishlah di garis depan. Dan intinya adalah, cobalah Anda fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar mengerjakan kebutuhan-kebutuhan dunia. Jika hanya dunia, bukan hanya orang beriman. Yang tidak beriman pun mampu mengerjakan kebutuhan dunia, bahkan lebih baik dibandingkan dari yang beriman. Maka jadikan aktivitas dunia sebagai jembatan menuju akhirat yang lebih baik. Dan semoga dengan itu bisa merubah kita, menghadirkan ridha Allah dan memasukkan kita ke surga insyaAllah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna minal mu'takifin. Allahumma ja'alna ya Allah man tahassala ala ridhak. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang gemar beriktikaf, yang bisa mendapatkan ridhamu. Allahumma ja'alna minal ladzina ya'tikifuna ilaika ya Allah fi jami' amalina salih. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa fokus dalam mengerjakan kehidupan dunia menjadi amal soleh karenamu ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, jangan sia-siakan setiap pekerjaan kami agar dapat bernilai ibadah. Allahumma ya arhamar rahimin la tudayyi ya Allah kulla talabina, dan mohon jangan sia-siakan setiap doa permohonan kami agar mohon Kau jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi